Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Classmate, apa kabar? Baik ya. Walaupun sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya 20.30 atau 21.30 di bagian tengah dan timur sana, tapi kita terus semangat. Dan pandemi-pandemi gini, pandemi nggak usai-usain ya, kita jadi masih aja di rumah. Gitu. Semoga tidak bosan, karena tentunya kita pasti sadar dan tentunya kita pasti juga memahami kalau misalkan rasa bosan itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan mengikuti kelas ini, ya kan? Jadi selain di rumah aja, tapi dapat banyak ilmu atau hobi-hobi lainnya silakan bercocok tanam seperti saya atau membaca buku atau misalnya suka sepeda silakan, tapi pastikan prokesnya atau protokol kesehatannya tetap terjaga gitu. Dan juga mungkin untuk orang tua yang mendampingi anak-anaknya PJJ pembelajaran jarak jauh juga tetap waras ya, tetap sadar, tetap semangat gitu. Karena ini menjadi penting juga gitu, karena pendidikan juga walaupun pandemi tetap harus berjalan, jangan sampai kita kehilangan satu generasi pendidikan hanya gara-gara pandemi ini. Jadi kita sebagai orang tua pun atau kakak-kakaknya tetap mendampingi. Dan juga mungkin ada penonton kita di sini, ada yang juga masih belajar, masih siswa ataupun mahasiswa, tetap belajar ya, tetap semangat juga ya, gitu ya, walaupun PJJ tentunya insya Allah deh semua yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya selalu kita mencari keberkahan dan pasti ada manfaatnya. Di balik semua kesulitan, insya Allah ada manfaat dan juga ada kemudahan. Insya Allah. Gitu. Baik, saya Feby Sukamdhani, selama 1 jam ke depan, tepatnya mungkin nanti sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat, sampai jam segitu akan menemani classmate semua. Saya senang sekali bertemu kembali ini sudah lama dan tentunya akan membawakan satu materi yang menarik tentang pembelajaran jarak jauh. Tadi sempat disinggung gitu kan, walaupun pandemi, pendidikan tetap harus dijaga, nilai akademis juga tetap harus dijaga, tapi nyatanya ketika kita bicara belajar, bukan hanya akademis loh, tapi juga ada sikap yang harus dilihat, ada sikap juga yang harus dipantau, yaitu yang harus dinilai. Makanya kita akan membahas penilaian sikap dalam PJJ bersama narasumber kita, Ibu Iis Suryatini. Langsung saja kita undang. Assalamualaikum Ibu Iis. Waalaikumsalam Mas Feby, apa kabar? Assalamualaikum Alhamdulillah baik classmate. Ibu. Terima kasih banyak, nih sekedar bocoran ya buat classmate di rumah gitu. Aku sama Bu Ya. Is tuh beberapa kali WhatsAppan, chat-chatan, tapi nggak pernah ketemu di ruang studio kelas bersama ini. Betul, Padahal, betul. padahal Bu Is udah langganan sekali nih narasumber di kita gitu. Sayanya aja Bu yang sok sibuk, padahal nggak sibuk sama sekali. Sibuk beneran. Nggak sibuk sama sekali, cuma pas pas tahu wah narasumbernya Bu Is nih dan rasanya waktunya juga cocok gitu, pengen banget gitu, karena aku udah janji juga sama Bu Is one day suatu hari ya Bu, kita ketemu di dalam ruang kelas bersama ya, insya Allah. Allah sekarang waktu yang tepat ya Bu Is ya. Amin, Karena juga keluarga Bu Is nih support kelas bersama sekali loh. Suaminya juga pernah jadi narasumber, anaknya jadi moderator, wah keluarga borongan ya. nanti ajak tetangga, keluarga besar sekalian Bu untuk gabung di kelas bersama. Jangan penonton kita juga banyak tetangganya Bu Is nih. Kalau teman-temannya saya yakin banyak sekali. Banyak saya teman-teman Bu Is saya yakin. Kalau teman-teman Bu Is saya yakin sekali ikut menonton. Untuk itu kita coba sapa beberapa dulu ya Bu. Sambil bersama Bu Is nih. Karena ini ada banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung, classmate yang bergabung, ada Pak Adrian Safan, CSL nih ada Bu Intri Gustin, Pak Adrian Losanta, Pak Ahmad Fuadi, Pak Rudi, kemudian Pak Solikil Abadi dari Jombang, terima kasih telah bergabung. Boleh juga teman-teman classmate sampaikan daerahnya di mana, karena kita pengen tahu nih ada di mana aja. Biasanya sih dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan, semua timur ke barat, utara, selatan ke utara ada semua nih. Dari SMA Negeri 3 Tebo, Jambi, terima kasih sudah bergabung. Dari Oku juga ada, dari Sumsel, Pak Adrian Losanta. Dari Purworejo, dari Oku juga nih, Bu Kasmi Hidayati, terima kasih bergabung. Dari Banjarbaru, Kalsel, Pak Izam Hadani. Wah, banyak sekali. Madiun, Jawa Timur, apa kabar? Bu Nur Tanti, dari Jogja. Dan banyak sekali lainnya. Terima kasih telah bergabung. Rasanya pada rindu ini materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Iis Suryatini. Biasanya kita ketemu dulu pagi ya Bu ya. Sekarang beberapa kali di malam, tapi semangatnya tetap terjaga. Senang sekali. Nah, mungkin juga ada yang belum mengetahui lebih
lanjut gitu tentang Bu Is. Jadi izin Bu, saya bacakan dulu Bu sedikit profilnya Bu Is. Ibu Dr. Iis Riatini, MAG, usia, oh nggak perlu usia ya. Saya sering bercanda sama Bu Is. Bu Is merupakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, karena sebenarnya juga di Bandung kita tetanggaan ya. Iya, betul. Ketemunya di sini benar-benar. Beliau adalah pengawas sekolah sampai sekarang dari 2014 hingga sekarang, dan juga beberapa buku telah ditulis ya Bu ya. Banyak sekali buku-bukunya. Terakhir itu tahun 2020 ini judulnya Mengelola Pembelajaran dengan Sepenuh Hati. Nah, ini yang rasanya menjadi relate, menjadi berhubungan dengan materi kita kali ini ya Bu ya. Dan judul penelitian, dan banyak sekali, prestasinya juga banyak. Saya rasa takutnya kalau dibacakan kita jadi 2 jam nantinya, jadi tidak usah semua ya Bu ya. Iya. Bu Iis, sehat selalu Bu, keluarga sehat Bu? Iya. Sehat, alhamdulillah ya. Mas, alhamdulillah. Baik, mungkin Ibu ingin menyapa dulu teman-teman atau classmate di rumah. Iya. Iya, assalamualaikum classmate semua, selamat malam. Tadi ada Bu Epa juga tuh dari Bogor, terus tadi saya lihat juga ada Bu Dr. Ina dari Bandung. Semuanya teman-teman di classmate, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di kelas kita. Insya Allah kita saling memberikan manfaat, insya Allah kita berdiskusi untuk mengupgrade diri kita di tengah pandemi tadi ya Mas Febi ya. Betul, Jadi Ibu. Kita itu bukan hanya termasuk kepada generasi apa ya yang leyehan saja, tapi juga mengupgrade diri untuk lebih baik gitu. Generasi rebahan ya Bu ya. Ya, generasi rebahan. Tapi nggak apa-apa Bu I, sekarang walaupun rebahan bisa sambil buka YouTube, bisa nonton kita. Iya sih. Iya nggak apa-apa jadinya. Bu, sebelum masuk nih Bu, ini saya jadi kayak temu kangen sama Bu. Saya penasaran sih Bu, kalau pengawas sekolah atau guru gitu di weekdays malam hari itu ngapain Bu? Kayaknya kayak masih pada bertugas ya, entah bikin soal atau apa gitu nggak sih Bu? Iya sih macam-macam Mas Febi, tergantung kebijakan dari dinasnya, tergantung kebijakan dari sekolahnya. Itu kan dibebaskan ya, mau menggunakan daring pool atau ada juga yang luring, ada juga yang campuran. Terus sistem gurunya pun ada yang pembelajarannya guru datang ke sekolah, artinya daringnya dari sekolah. Ada juga yang dari rumahnya, kalau daerahnya memang daerah orange gitu kan, daerah seperti Bandung sekarang kan posisinya di orange. Kemudian juga macam-macam Mas Febi, ada yang masih guru kunjung juga masih ada di daerah-daerah tertentu gitu. Ada juga yang guru ke sekolah itu dipiket gitu kan, dipiket seminggu sekali gitu, sesuai dengan mata pelajaran, macam-macam Mas, tergantung kebijakan sekolah. Itu yang saya salut sekali sama tenaga kependidikan kali ini di masa pandemi gitu ya. Karena mungkin tidak semua orang tahu gitu bahwa tenaga pendidikan kita itu luar biasa super ekstra dalam menjalani masa-masa pandemi ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Iis dan juga Ibu pengawas lainnya, Ibu guru, Ibu kepala sekolah, semua tenaga pendidikan. Terima kasih karena bisa dibilang ujung tanduk pendidikan juga ada di Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Dan juga mungkin kita bisa langsung ke materi berikutnya Bu, mungkin Ibu langsung bisa memaparkan tentang penilaian sikap dalam pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih Bu Is? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mas Febi. Jadi benar nih temu kangen sama Mas Febi, sahabat atau classmate semua. Di beberapa materi yang lalu memang kita pernah membahas tentang pembelajaran jarak jauh, dari mulai bagaimana tekniknya, bagaimana pembelajaran karakter, kemudian juga bagaimana membuat tujuan, bagaimana langkah-langkah pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penilaian yang pada kesempatan ini kita akan fokuskan kepada penilaian sikap selama PJJ gitu. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang banyak keluhan, baik dilihat di media sosial atau dari guru-guru sendiri, bahwa sering mengeluh susah melakukan penilaian sikap di masa PJJ ini. Nah, mungkin classmate semua bisa merasakan itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas itu bagaimana penilaian sikap dalam pembelajaran jarak jauh. Baik,
Untuk penilaian sikap jarak jauhnya ini, Mas Pepi bisa dipindahkan. Jadi penilaian sikap ini dalam apa namanya? Sebentar. Ini bisa kelihatan ya? Nah, penilaian sikap ini, Ibu, punten Bu Iis, bisa ya, langsung dipindahkan dari Bu Iis, silakan. ini sudah belum? Sudah tampil? Masih di judul. Sudah tampil belum? Udah, masih Masih di di judul judul. ya? Ini sudah? Ya, sudah Masih di judul kelihatan. ya? Sudah, oke. Sudah pindah ya? Baik, agak sedikit loading rupanya. Oh, siap. Jadi, udah pindah Mas Febi ya? Jadi, Masih di judul, Ibu. oh masih di judul ya? Ya sudah deh, Mas Febi aja yang operator kan? Bisa. Coba, semoga di saya bisa ya, Bu ya. Saya stop di sini ya? Boleh. Oke. Baik. Coba. Bisakah dari saya? Sebentar ya, Nah, ini classmate sambil ya. ngobrol Biasalah dulu. kita. Iya. Karena materinya Jadi penting, sayang sekali intinya, kalau misalnya nggak bisa. bisa ya. Nanti Aku bisa share, bisa. coba teman-teman sudah melihatkah? Sudah, Ibu? Masih putar-putar Mas kalau di saya. Ya, udah ada Mas. Ya, Baik, terima kasih. Oke, oke. langsung next aja Mas. Next slide kedua. Jadi dalam penilaian pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah telah menetapkan ini ya, untuk pembelajaran itu ada 3 skenario. Ada skenario A, skenario B, sama skenario C. Nah, untuk skenario A itu adalah di daerah yang zonanya hijau. Jadi pembelajarannya lengkap seperti biasa, mengikuti kurikulum standar yang sebelumnya sudah ada, kurikulum 2013. Kemudian yang kedua ada skenario B. Nah, untuk skenario B itu pembelajarannya itu disederhanakan, kurikulumnya disederhanakan, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti, jadi yang esensial. Mungkin classmate semua dari mulai SD, SMP, SMA sudah menerima kurikulum yang KD-nya sudah disederhanakan, gitu kan, lebih dirampingkan. Nah, ada juga skenario C, yaitu pembelajaran yang kegiatannya sangat-sangat dipilih untuk membantu siswa mengetahui masalah kritis saat ini. Jadi benar-benar ini kurikulum daruratnya. Nah, dari 3 ini di slide berikutnya dijelaskan bahwa tetap dalam pembelajaran ini harus ada penilaiannya. Nah, bagaimana penilaiannya? Untuk penilaiannya itu, maka penilaiannya tetap harus direncanakan. Kemudian juga pembelajaran yang dilakukan oleh guru di jarak jauh ini tetap harus dilakukan penilaian. Tidak boleh hanya memberikan pembelajaran saja terus ada penilaiannya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang diberikan gitu. Kemudian metode penilaian yang digunakan pun nantinya tergantung pada tujuan yang ditetapkan. Pada pertemuan kita di kelas bersama beberapa minggu yang lalu, kita membahas tentang bagaimana teknik membuat tujuan. Nah, dari tujuan yang dibuat tersebut itu akan menentukan metode penilaian apa yang bisa dilakukan untuk menilainya gitu. Sehingga nanti guru itu dalam pelaksanaannya bisa menentukan cara-cara memantaunya, kemudian menentukan alat penilaiannya, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi. Jadi tetap dilakukan penilaian selama PJJ ini. Kemudian di slide berikutnya dijelaskan pula bahwa sudah menjadi pembicaraan umum bahwa PJJ ini tidak mulus begitu saja, tetapi memiliki problematika yang bermacam-macam gitu kan. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kondisi siswa dalam satu kelas saja itu macam-macam. Itu sangat mempengaruhi latar belakang siswa, baik dari segi ekonomi, dari segi budaya, maupun dari pendidikan keluarga. Itu sangat memberikan pengaruh terhadap PPJJ ini gitu. Kemudian juga apalagi kalau dihubungkan dengan para penyandang ini yang punya kebutuhan khusus, tentu akan memiliki tingkat kerumitan yang lebih gitu.
Kemudian juga yang menjadi rahasia umum lagi adalah akses ke internetnya gitu. Atau ada sih akses tetapi jaringan internetnya yang tersedia tidak stabil, putus nyambung gitu. Ini juga bisa menjadi sebuah problematika. Dan tentu satu lagi ada juga justru siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat pembelajarannya seperti tidak memiliki laptopnya, komputernya atau HP-nya. Nah itu problematika yang memang tidak bisa dipungkiri itu ada di masyarakat dan ini guru harus memutar otaknya, berkreatif, inovatif bagaimana menentukan PJJ itu agar bisa tersampaikan kepada siswa-siswinya. Berikutnya di slide berikutnya, bagaimana sih pembelajaran jarak jauh itu seharusnya dilakukan? Pertama, ini harus dipegang konsepnya ya oleh classmate semua. Pertama, siswa itu tidak diberi tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi maksudnya yang tadi, jadi dibagi 3 itu ya, boleh disederhanakan, boleh yang full, boleh juga yang darurat gitu. Nah, termasuk guru nih, guru selama PJJ ini tidak dibebani target kerja tatap muka. Jadi boleh tatap layar gitu kan, tidak mengejar yang 24 jam per minggu tapi disesuaikan jam-jamnya juga gitu. Kemudian sekolah dalam hal ini harus dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Jadi guru-guru kalau tadi Mas Febi bilang bagaimana nih guru-guru ke sekolah enggak gitu. Itu guru-guru mesti tetap ada ke sekolah ataupun kalau tidak ada pertemuan-pertemuan daring sesama guru di sekolahnya untuk membahas metode-metode yang paling tepat diterapkan di sekolahnya. Karena tentu kondisinya berbeda dengan sekolah yang lain gitu. Kalau satu sekolah kan relatif sama lah gitu. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan karakteristik kelas masing-masing. Dan orang tua pun di sini mempunyai peran pastinya memfasilitasi kemudian aktif mendampingi proses pembelajaran di rumah. Tentu di sini artinya bukan berarti orang tua memberikan keilmuannya, tetapi mendampingi anaknya selama pembelajaran gitu. Dan memang kalau kembali lagi kepada terutama di ajaran Islam bahwa pendidikan anak itu orang tua itu merupakan yang pertama dan utama gitu. Jadi orang tua mudah-mudahan mendapatkan pahala dari mendampingi anaknya belajar di rumah. Berikutnya, Mas Febi, setelah kita tahu bagaimana proses pembelajaran PJJ ini, nah kita menukik lagi pembelajaran PJJ ini harus merupakan pembelajaran yang integrasi. Artinya tidak terpisahkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi semuanya harus terintegrasi dalam sebuah kesatuan. Contohnya merencanakannya A, maka pelaksanaannya juga harus A, penilaiannya juga harus menilai tentang A. Tidak boleh merencanakannya A, pelaksanaannya B, menilainya C gitu, atau pokoknya ada yang tidak sinkron. Jadi benar-benar harus terintegrasi antara ketiganya apabila pembelajaran ingin tercapai. Dan nanti hasil dari menilai ini itu dijadikan tindak lanjut. Bagaimana nih hasilnya? Dan dijadikanlah sebuah perencanaan baru. Oh, kalau hasilnya begini berarti kurang tepat nih metodenya. Maka gantilah metodenya, dibuatlah menjadi perencanaan baru. Mungkin ini salah satu inti dari RPP Merdeka Belajar yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Jadi di sini guru ada refleksi, setelah pembelajaran ada refleksi, hasil refleksinya dituangkan lagi dalam sebuah perencanaan. Jadi kalau sudah menilai itu tidak selesai aja tugas guru itu, tapi direfleksi. Nah, hasil refleksinya dibuat sebuah perencanaan baru supaya pembelajarannya terus terupgrade gitu. Jadi RPP-nya bukan merupakan tumpukan-tumpukan naskah, tetapi merupakan memang skenario pembelajaran yang direfleksi setiap habis pembelajaran sehingga bisa kita memberikan metode-metode yang paling tepat. Gitu. Baik, selanjutnya masih tentang ini di slide berikutnya. Salah satu dari tadi yang terintegrasi tersebut, pokok bahasan kita adalah penilaian. Nah, ketika berbicara penilaian, sekarang mungkin classmate semua sering mendengar istilah asesmen. Apa sih bedanya gitu penilaian dengan asesmen gitu? Sebetulnya banyak teori yang menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut.
Tapi mungkin saya mencoba menyederhanakannya. Kalau penilaian itu lebih kepada hasil pembelajaran gitu. Nah, kalau asesmen itu adalah lebih kepada perkembangan peserta didiknya. Nah, kalau dilihat di definisi yang ditayangkan, menurut Permendikbud 27 tahun 2014, jadi penilaian itu adalah mengumpulkan informasi, bukti melalui pengukuran, penafsiran, dan sebagainya, sebagai bukti-bukti hasil pengukuran. Nah, sementara asesmen itu adalah penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik. Dan nanti hasilkan dibuat lagi sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran yang baru. Nah, itu yang dimaksudkan tadi ya. Jadi sekali lagi tadi setelah itu menjadikan refleksinya sebuah rencana yang baru. Nah, oke, apapun itu namanya, penilaian maupun asesmen juga merupakan penilaian, itu pada dasarnya sebuah alat untuk mencapai tingkat pencapaian kompetensi siswa di 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, yang tentu saja dilaksanakannya secara berkesinambungan. Itu ya kuncinya. Berikutnya di slide berikutnya, nah sekarang mengapa sih perlu dilakukan penilaian atau asesmen dalam PJJ ini? Kan ribet, ngajar juga sudah ribet gitu kan. Baik, sebelum kita tahu bagaimana tekniknya, kita tahu dulu dong alasannya mengapa PJJ itu penting atau penilaian dalam PJJ itu penting. Beberapa waktu yang lalu di slide berikutnya, saya mengikuti kegiatan dengan Mas Febi di Pusat Pengembangan Karakter Kemdikbud. Mas Febi di slide berikutnya, bahwa Pusmenjar melalui Merdeka Belajarnya, pernah mungkin classmate semua mendengar, nanti UN itu diganti dengan AKM, analisis kompetensi minimal, dan SK survei karakter. Nah, sebelum ke sana, apa sih emang benar asesmen itu untuk meningkatkan mutu pendidikan? Baik, asesmen itu adalah dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran, mengevaluasi satuan pendidikan yang hasil evaluasinya tersebut menjadi sebuah informasi gitu. Jadi tidak hanya disimpan saja, menjadi sebuah informasi. Nah, informasi tersebut kemudian diolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau tadi informasinya misalkan satuan pendidikan atau pembelajarannya kurang, maka diolah atau dilakukanlah proses-proses tertentu supaya kualitas pembelajarannya baik gitu. Sehingga ketika sudah kualitas pembelajarannya baik, maka hasil belajar siswanya pun akan baik. Sehingga di slide berikutnya disebutkan bahwa asesmen itu dilakukannya bukan untuk siswa saja, tapi untuk guru juga dan juga kepala sekolah. Nah, untuk guru itu dilaksanakannya kepala sekolah nanti kalau misalkan nanti namanya asesor ya, akreditasi sekolah. Nanti itu lebih terpungku kepada proses pembelajaran dan juga kepada manajemen sekolah gitu. Nah, sekarang kita fokus kepada asesmen untuk siswa. Di slide berikutnya disebutkan apa sih asesmen untuk siswa itu. Nah, ini asesmen untuk siswa itu pertama ya, dari segi waktu itu dilaksanakannya itu bukan di kelas terakhir seperti UN, tapi di kelas sebelumnya. Contoh untuk SD itu di kelas 5. Nah, untuk SMP di kelas 8. Untuk SMA di kelas 11 gitu kan. Itu dilakukan AKM dan juga survei karakter. Pertanyaannya mengapa sih dari zaman dulu juga pasti di kelas akhir gitu kan? Ya, ini sebagai tadi tujuan dari asesmen itu kan untuk menjadi sebuah informasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, ketika asesmen dilakukan di kelas 5, kelas 8, kelas 11, itu kan anak punya 1 tahun lagi tuh untuk kelulusan. Kalau misalkan hasilnya kurang baik, itu anak kan ada kesempatan untuk diperbaiki selama 1 tahun gitu. Itu beda dengan yang kemarin, kalau sudah nilainya segitu, yang segitulah selesai, itu hasilnya seperti itu, namanya juga akhir gitu. Nah, untuk siswa,
asesmen itu adalah ada dua hal. Ada yang namanya asesmen literasi numerasi, ada juga yang namanya survei karakter gitu. Nah, kalau AKM literasi numerasi itu lebih kepada yang bersifat kognitif. Sementara yang survei karakter itu lebih kepada hasil yang bersifat sosial emosional. Nanti ini survei karakter ternyata kemarin Mas Febi dan kawan-kawannya di Puspeka mengeluarkan atau membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nanti dibahas berikutnya ya. Nah, asesmen untuk guru dan kepala sekolah itu bentuknya adalah survei lingkungan belajar gitu. Jadi tetap bukan hanya siswa saja. Baik, berikutnya di slide berikutnya. Nah, apa yang diukur? Tadi kan sudah diinformasikan ada dua yang diukur untuk kita fokus ke siswa saja ya. Untuk asesmen untuk siswa itu adalah AKM, yaitu melalui literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya survei karakter. Nah, literasi membaca dan numerasi itu lebih kepada kognitif. Mungkin ini pembahasannya penilaian kognitif gitu kan. Itu kemarin sudah dibahas, namanya lebih mengarah kepada penalaran. Atau kalau mengenal kita sekarang ini istilahnya HOTS gitu ya. Nah, itu untuk AKM yang literasi sama numerasi. Nah, kesempatan ini kita akan membahas yang kedua, yaitu survei karakter. Yang berkaitannya, katakanlah kalau zaman sekarang penilaian sikap untuk saat ini. Nah, untuk survei karakter ini, karakter yang diharapkan nanti ini yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Ada 6 ciri utama yang termasuk dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, karakternya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, karakternya bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kebinakaan global gitu. Dan kenapa harus ada asesmen gitu kan? Karena ini kan anak-anak didik kita itu akan dihadapkan pada suatu masa yang kehidupannya sudah berbeda dengan kita, yang mengharuskan anak itu mempunyai karakter-karakter yang 6 ini gitu. Begitupun untuk segi kognitifnya, anak-anak itu harus mau tak mau mempunyai kemampuan atau kompetensi dalam literasi dan juga numerasi. Jadi tidak bisa ya mengalir aja lah bagaikan air. Jadi sekarang sudah bisa dirubah. Nantilah lain kali Mas Febi kita bahas di kelas bersama ini bagaimana asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi gitu. Baik, berikutnya di slide berikutnya. Sekarang bagaimana sih penilaian untuk PJJ itu? Untuk penilaian selama PJJ jelas ya harus tetap dilakukan, tapi ingat penilaian selama PJJ ini bukan untuk menentukan standar pencapaian atau kepentingan nilai. Jadi penilaian PJJ ini adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat menemukan cara belajar yang lebih baik, yang lebih kepada dirinya gitu. Nanti dibahaskan ada pembelajaran ASPOR gitu, ASPOR learning gitu. Kemudian, nah penilaian seperti ini disebut dengan penilaian formatif. Jadi yang maksudnya skor atau nilai bukan tujuan pembelajaran, tapi merupakan sebuah jembatan saja. Baik, lebih jauhnya tentang penilaian selama PJJ bisa dilihat di slide berikutnya. Kalau informasi yang tadi, yang tentang AKM itu sekilas informasi aja dulu ya, takutnya nanti kok membahasnya ke sini gitu. Baiklah, untuk PJJ sekarang. Untuk penilaian PJJ atau penilaian kurikulum secara normal, perlu diketahui kan, tadi saya bilang bahwa konsepnya pendekatan penilaian itu ada 3 sekarang itu, ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Kalau yang of learning itu adalah pembelajaran penilaian di akhir pembelajaran, seperti yang sudah kita lakukan, ada PTS, ada penilaian akhir semester, ada juga ujian sekolah, ada juga ujian sekolah berstandar nasional, ada juga UN. Gitu. Itu biasanya di akhir-akhir tingkatan yang kemarin-kemarin. Kemudian kalau assessment for learning adalah penilaian untuk pembelajaran. Jadi semacam tes lisan, kuis, tugas proyek, tugas presentasi. Nah, di sana ada proses pembelajarannya gitu. Dan yang terakhir ada assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran. Jadi
apapun yang terjadi pada dirinya itu merupakan sebuah pembelajaran. Itu ditilainya dengan penilaian diri, penilaian antar teman, dan sebagainya. Baik, selanjutnya di slide berikutnya. Nah, tadi sudah disebutkan, sekarang itu tekanannya lebih kepada formatif, bukan kepada sumatif untuk asesmen tersebut ya. Dan ini juga keduanya bisa digunakan untuk dan menerima umpan balik dan juga mengevaluasi keefektifan belajar. Jadi sekarang lebih fokus kepada formatif begitu. Berikutnya di slide berikutnya ini masih sedikit pengantar. Nah, sekarang kita menukik kepada penilaian sikap. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian itu kan ada 3 ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, oke, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya, Mas Febi. Untuk penilaian, kalau saya bilang untuk sikap itu bisa dengan jurnal, bisa dengan apa namanya tadi dengan observasi gitu. Observasi tertutup, terbuka. Kalau tertutup namanya adalah observasi, kalau terbuka namanya jurnal. Kemudian untuk lisan tadi ada, saya biasa menulisnya untuk kognitif itu biasanya tulip ya, tulis lisan penugasan, dan kalau untuk keterampilan P4 tadi. Nah ini untuk TK, perkembangan TK ya penilaiannya itu disesuaikan dengan perkembangan TK ya, kalau ibu-ibu classmate semua yang guru TK. Baik, berikutnya di slide berikutnya. Nah, ini semua tadi penilaian yang tadi, baik itu kognitif maupun sikap maupun keterampilan, tetap harus ada perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, pengolahan, dan pelaporan. Maksudnya penilaian. Penilaiannya direncanakan, pelaksanaannya bagaimana, cara mendokumentasikannya bagaimana, pengolahannya seperti apa, dan pelaporannya seperti apa. Di slide berikutnya, nah sekarang sama untuk sikap juga demikian. Di slide berikutnya disebutkan bahwa untuk penilaian sikap itu yang paling utama itu adalah dengan observasi. Nanti ada yang penunjang yang kedua yaitu dengan penilaian diri dan penilaian teman. Untuk observasi ada 2, ada yang tertutup yang tadi saya bilang yaitu dengan apa namanya lembar observasi, ada juga yang terbuka. Baik, di slide berikutnya saya memperlihatkan contoh-contoh Mas Febi. Nah ini masih contohnya ya. Tekniknya untuk observasi itu ada tertutup yaitu dengan lembar observasi, terbuka dengan jurnal. Penilaian diri dan penilaian antar teman itu dilaksanakannya 1 kali saja dalam 1 semester. Baik, berikutnya untuk contoh-contohnya, nah ini pelaksanaannya. Siapa yang melaksanakan penilaian sikap? Ini semua guru mata pelajaran. Jadi bukan guru PAI dan PKN saja, tapi semua guru mata pelajaran, kemudian guru BK, wali kelas, jelas guru PAI dan guru PKN. Kapan dilaksanakannya? Yaitu pada jam pelajaran oleh guru mata pelajaran dan di luar jam mata pelajaran oleh BK dan wali kelas. Bagaimana dengan instrumen yang telah disediakan atau format nanti yang akan dicontohkan gitu. Next slide-nya kita lebih ke contoh biar waktunya efektif. Ini salah satu contoh penilaian observatif gitu. Nah, ini ketika normal ya. Contohnya saya yakin dapat bekerja sesuai dengan bidang yang saya geluti. Nah, pada saat PJJ pun ini bisa diberikan. Jadi guru harus kreatif membuat instrumen-instrumen seperti ini. Kalau misalkan materinya tentang kejujuran, maka pernyataannya itu berisi tentang kejujuran gitu. Atau bisa juga di next slide berikutnya, bisa juga classmate semua bisa melihat seperti ini nih. Kalau untuk pembiasaan sehari-hari misalkan ini bukan untuk hanya guru PAI saja ya, untuk mata pelajaran lain pun bisa disesuaikan. Di sini ada semacam daftar isian yang bisa diberikan kepada siswa selama PJJ. Contohnya, apakah hari ini sholatnya tepat waktu atau tidak, bahkan ditanya misalkan baca Quran atau tidak, kemudian sholat sunat tidak, kemudian juga menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ini bisa ditanyakan. Atau bisa juga misalkan hari ini berbohong tidak, hari ini membantu orang tua atau tidak. Nah ini pinter-pinter guru untuk membuat instrumennya. Ini bisa dilakukan. Dan nanti dikumpulkan setelah ditandatangan oleh orang tua. Waktu mengumpulkannya kapan? Disesuaikan dengan kondisi zona daerah masing-masing. Di
slide berikutnya, ini masih penilaian sikap. Nah, kalau yang ini adalah observasi terbuka. Artinya, ini berbentuk jurnal, artinya guru tidak memberikan, apa istilahnya, pernyataan-pernyataan, tetapi guru lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengisinya. Contoh, siswa ditugaskan mencatat praktek baik pengalaman 5 nilai karakter yang mereka lakukan pada saat belajar di rumah. Atau tadi ada ya profil pelajar Pancasila misalkan, tadi ada gotong royong, ada mandiri misalkan. Itu anak menulis sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan jurnal gitu. Contohnya, hari ini saya mencuci baju sendiri, praktek baiknya. Nilai karakternya berarti mandiri gitu kan. Dokumentasi kalau bisa ditulis foto atau apa nanti dikirimkan melalui WA dan lain sebagainya. Nah, di sana ada tanda tangan orang tua gitu. Baik, berikutnya masih contoh-contoh mungkin ya ini. Nah, ini penilaian sikap seperti yang sudah-sudah ya. Ini yang biasa dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Format ini pun bisa digunakan selama PJJ gitu. Ini format yang kosong tapi harus jelas perintahnya. Di atasnya itu tentang apa, atau Bapak Ibu guru atau classmate semua bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk membantu mengisi ini begitu. Di next slide disebutkan bahwa nah ini diolah ya, diolah itu artinya nanti yang sudah dilaporkan itu diolah, bagaimana tindak lanjutnya, apakah orang tua atau oleh guru itu sendiri. Ini untuk pengolahan. Next slide-nya lagi, setelah pengolahan, ini sedikit lagi, nah dilaporkan. Kalau dilaporkan berarti kan sudah naik ke lapor, begitu seperti biasa. Terakhir materi kita di sini mungkin classmate ada Bapak Ibu guru TK. Nah, ini penilaian sikap di TK pun kan ada mungkin sedikit beda dengan SD sama SMP, SMA. Yang ditilainya itu kan ada perilaku umum, perilaku yang kurang sehat dan juga kemampuan anak. Nah, Bapak Ibu lebih tahu ini sudah ada nih ininya apa, kalau di TK itu lebih rinci gitu ya instrumennya, jadi tinggal mengisikan. Nah, kemudian berikutnya tekniknya seperti apa setelah diamati adalah di slide berikutnya Mas Febi. Cara mengisinya itu adalah bisa dengan daftar cek, bisa dengan catatan anekdot yang tadi ya, yang jurnal itu, dan bisa juga dengan skala penilaian. Jadi intinya dari materi kita kali ini, kita tetap dituntut untuk kreatif. Itulah manfaatnya merdeka belajar. Jadi guru bisa menentukan sendiri, membuat instrumen, pinter-pinter membuat instrumen supaya sikap-sikap anak selama PJJ ini tidak lost, tapi benar-benar terdamping gitu. Karena banyak keluhan dari orang tua, agak sulit juga gitu ya kalau anak-anak dibimbing oleh orang tuanya, tapi kalau didampingi dengan instrumen yang benar, kemudian juga dengan teknik penilaian yang tepat dari guru yang kreatif, insya Allah itu akan menjadikan anak-anak kita yang tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Demikian Mas Febi mungkin untuk sementara yang bisa disampaikan, nanti kita bisa, nah ini salah satu contoh ya, kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang penilaian sikap. Terima kasih Mas Febi. Di catatan anekdot ini kan untuk TK ya, ini salah satu contohnya. Ini sama aja dengan yang tadi jurnal intinya, tapi yang menuliskannya selama ini kan biasanya guru nih. Nah, kalau selama PJJ ini bisa classmate semua bisa meminta agar memberikan format ini kepada orang tua dan orang tuanya membantu mengisikannya atau menuliskan perkembangan anaknya. Nah, biar orang tuanya tidak terlalu sulit, bisa jadi dipandulah dengan instrumen-instrumen observasi tertutup tadi. Demikian Mas Febi, mungkin yang bisa saya sampaikan dulu ya, ini tadi ada instruksi sekian menit lagi. Jadi terima kasih. Ini kalau yang terakhir ini gimana Bun? Atau sudah cukup? Oh iya, sudah cukup ya, sama itu untuk untuk apa ya, untuk pelaporannya ini ya, untuk pelaporannya, untuk tinggal di checklist-checklistnya gitu. Sama aja. Baik. Biar Afdol kita kasih slide ini dulu Bu. Oh iya, jadi teman-teman semua, semua, aduh harus ya. Jadi ya, Allah kita silaturahminya tidak hanya melalui YouTube saja,
bisa di FB juga, namanya tetap Iis Suryatini, kemudian di IG-nya juga ada, ngikuti anak muda lah, gaul gitu, Iis_Suryatini, nomor teleponnya ada, di email ada, bahkan di YouTube juga sebetulnya ada ya Mas Febi, Iis Suryatini Official gitu, cuman ya masih terus harus dilengkapi gitu. Jadi yang mau komunikasi silahkan kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Siap Ibu. Ini serunya bicara atau ngobrol sama Ibu itu karena Bu Is ini berjiwa muda gitu. Ya saya juga berjiwa muda Bu. Bu sebenarnya kita juga membuka pertanyaan dari classmate di rumah. Silakan jika ingin mengirimkan beberapa pertanyaan ya. Memang beberapa orang meminta tolong di-share materinya gitu. Nanti bisa kita share ya Bu Is ya. Jadi nanti materinya akan kita share di WhatsApp group karena kan classmate sudah bergabung di sana. Jadi silakan untuk download ya materinya. Karena memang saya sendiri pun melihatnya tadi ini memang bukan memang sih, sudah pasti menjadi penting apa yang disampaikan oleh Bu Iis ini. Dan memang sejalan ya Bu, kemarin kita ketemu ya di acara PUSPK, Pusat Penguatan Karakter, dan itu banyak sekali dibahas juga tentang hal seperti ini. Terima kasih Bu Is. Ini rasanya kita semua atau untuk mungkin para guru juga, para pendidik di sana atau juga bahkan untuk orang tua gitu. Kini jadi menyadari gitu bahwa ada penilaian juga yang perlu diperhatikan selama PJJ tadi sudah disampaikan oleh Bu Is. Baik, sambil menunggu classmate bertanya Ibu, apakah Bu Is ada yang mau ditambahkan dulu? Iya, jadi selama PJJ ini saya kan banyak komunikasi dengan guru-guru gitu, baik daring ataupun ketemu beberapa orang gitu kan. Itu keluhannya pasti ya sebagai pengawas pasti saya menanyakan tentang bagaimana problematika di lapangan pembelajaran, yaitu tadi macam-macam lah responnya dalam arti pelaksanaannya segala macamnya. Pengawas saya memberikan support lah dari belakang gitu kan. Terus memberikan bimbingan juga. Nah, ketika tanya gitu testimoni tentang bagaimana yang merasa sulit itu di bagian mana ketika PJJ itu, rata-rata menjawabnya itu adalah di penilaian. Lebih spesifiknya lagi adalah katanya sulit memberikan penilaian sikap gitu kan. Nah, setelah diskusi-diskusi dengan mereka, sebetulnya mereka itu tahu teknik-teknik seperti ini, cuman mereka kira ini tidak bisa dilakukan gitu. Padahal ya kita harus tahu konsep yang tadi Mas. Kenapa saya berani memberikan materi ini? Karena kita kembali ke konsep yang awal, tujuan kita mendidik anak itu seperti apa? Jangan ternina-bobokan dengan kondisi seperti ini. Anak-anak kita tetap harus terjaga kognitifnya, afektifnya, juga psikomotornya. Nah, untuk afektifnya sendiri, memang sih selama ini pengennya kelihatan langsung gitu. Padahal pada kenyataannya juga sikap itu, apalagi yang menyangkut, maaf ya, keyakinan itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu gitu kan. Kita itu hanya melihat indikasi-indikasinya saja, kalaupun di sekolah. Nah, apalagi sekarang PJJ itu kan kita tidak tahu apa-apa gitu. Nah, untuk itu maka kan salah satu teknik PJJ ini, langkah yang harus pertama dilakukan adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi di sini orang tua yang selama ini ya sudahlah anak berangkat sekolah nanti pulang lagi jam berapa udah selesai. Kalau sekarang tidak, orang tua harus benar mendampingi. Kalaupun misalkan ada tugas-tugas dari guru, nah itu yang paling penting itu orang tua yang mengerti tentang perkembangan anak itu mereka akan sangat senang dengan instrumen-instrumen ini gitu. Bukan sesuatu yang menyulitkan tapi senang. Oh iya ada kontrol dari sekolah kan akhirnya anaknya bisa bisa mandiri gitu. Contohnya untuk SD, hari ini mandi sendiri tidak gitu kan, itu pertanyaan makan sendiri sarapan pagi tidak gitu, tinggal di checklist. Anak kan nanti ketika tidak mau makan orang tuanya bisa bilang, nah nanti hari ini tidak di checklist loh untuk makan paginya gitu. Jadi kan anaknya merasa takut gitu. Terus hari ini membantu orang tuanya bentuknya apa, itu anak akan lebih mandiri lagi gitu. Itu Mas. Jadi balik lagi bagaimana guru untuk memancing itu semua. Ya, buatlah instrumen yang semenarik mungkin sesuai dengan kondisi sekolah itu gitu.
bisa sekarang kan instrumen itu tidak usah, misalkan kalau memang yang daring, ya tinggal di-share kan instrumennya gitu, nanti orang tuanya yang ngeprint. Tapi kalau memang misalkan di daerah tertentu, ya sediakanlah oleh sekolah, nanti orang tua atau sebagian siswanya datang ke sekolah membawa instrumen itu, kemudian diisi, nanti berapa saat kemudian, berapa waktu kemudian dibalikin lagi untuk diberikan respon, ya harus itu diberikan respon. Tapi untuk sikap ini saya sarankan harus ada komunikasi dengan orang tua dan juga ada tanda tangan orang tua, Mas. Jadi tanggung jawabnya trimitra pendidikannya benar-benar terjalin gitu. Jadi melibatkan yang kalau acara saya dengan Mas Roland itu yang di Pendikal itu, Mas, ya, kan ada pelibatan orang tua di satuan pendidikan. Nah, salah satunya bisa seperti itu, begitu, Mas. Ya, jadi pada akhirnya tentang sikap ini, tentang penilaian sikap ini bukan hanya tanggung jawab guru ya Bu ya, tapi juga lagi-lagi nih orang tua Betul. juga turut turut andil di sini, bahkan dalam lingkup Trisentra Pendidikan ini masyarakat juga turut andil loh, karena kan juga kalau bicara sikap tentu bukan pengaruh dari sekolah atau rumah saja ya Bun ya, tapi juga ada lingkungan bermain, lingkungan pertemanan gitu ya Bu ya, betul ya? Betul, Jadinya menjadi betul. utama di sini. Dan sejalan juga Bu tentang pembahasan kita mengenai support atau dukungan orang tua, saya ingin tampilkan satu pertanyaan dari Bapak Surya Gemilang. Rasanya tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Is ya. Maaf Bunda, izin tanya bila mana dalam penilaian sikap belum terlaksana karena orang tua sibuk gitu ya, bisa dibuatkan instrumen disesuaikan dengan tema gitu. Tadi sudah sempat disinggung juga ya Bu, tapi mungkin ada tambahan, silakan Ibu. Iya, iya, terima kasih Pak Surya Gemilang, nama kita hampir sama ya. Terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang betul Pak, itu yang Bapak pertanyakan itu merupakan ide bagi guru-guru TK yang lainnya. Untuk TK itu buatlah instrumen yang tadi saya tampilkan sesuai dengan perkembangan sikapnya, perkembangan siswa gitu kan, ada ya, ada bedanya lah antara SD, SMP, SMA dengan TK. Ada perkembangan yang tadi 6 itu ada bahasa, ada apa gitu. Bikinlah instrumen-instrumen tersebut sesederhana mungkin, disesuaikan dengan kondisi anaknya. Begitu, betul Pak Surya, terima kasih. Apalagi untuk di PAUD ya Bu ya, karena juga ini kebetulan kan anak saya usia PAUD, nah dia kadang-kadang Ya. beliau juga anak-anak juga mendapatkan tema seperti itu, karena bagaimanapun kalau rasanya tiap jenjang akan berbeda ya Bu kebutuhannya ya. Nah, Mas Febi sendiri gimana? Itu anaknya sama dapat komen nggak dari gurunya? Gimana Bu? Betul. Kenapa Bu? Ya, Mas Terputus? Febi sendiri sebagai orang tua, ya, sebagai Ya, orang tua, dapat nggak instrumen itu dari gurunya, ada Mas Bu, Febi? ada Bu. Ada Hmm. instrumennya, dan itu juga dibuat semenarik, maksudnya kami pun sebagai orang tua rasanya sepakat gitu, memang oh ini instrumen ini sangat tepat untuk anak-anak usia PAUD, karena yang tadi aku pikir juga bahwa tiap jenjang tentunya berbeda ya Bu, maksudnya ya nggak mungkin dong untuk instrumen di SMP atau SD sama dengan Iya. PAUD atau tapi saya juga sedikit tergelitik nih Bu Is, kalau karena Hmm. rasanya kita sepakat gitu bahwa instrumen itu akan berbeda di tiap jenjang, kalau untuk mereka yang sudah Hmm. beranjak remaja dalam hal ini SMA atau SMK gitu, Hmm. itu akan Betul. seperti apa ya dalam penilaian sikapnya, Bu? Iya, bisa Mas. Tadi menggunakan teknologi juga malah lebih bisa ya. Contohnya jangan jarak jauh lah, menggunakan Google Form misalkan, menggunakan Google Form gitu Mas. Menggunakan Google Form, jadi instrumen yang tadi saya tampilkan itu diubah menjadi bentuk Google Form, akhirnya laporannya akan setiap hari juga nantinya. Gitu. Contohnya yang Google Form yang tadi lah, yang baik itu penilaian observasi tertutup, misalkan kalau observasi tertutup itu adalah tentang suatu tema ya, misalkan kejujuran, maka pernyataan-pernyataan tentang kejujuran itu si anak tinggal klik dia lebih setuju atau kurang setuju atau bagaimana, atau iya atau tidak gitu, tergantung. Nah, begitupun dalam daftar cek ya, daftar cek tadi. Jadi misalkan hari ini berbuat jujur apa kepada orang tua, iya atau tidak, di checklist gitu kan. Atau bisa juga yang format yang kosong, nanti anaknya mengetik sendiri kan di HP-nya. Hari ini berbuat jujur apa, seminggu ini berbuat jujur apa gitu kan, kepada siapa, kemudian apa yang dirasakan setelah berperilaku jujur, atau sebaliknya pertanyaannya, perilaku bohong apa yang sudah dilakukan minggu ini, terus iya bisa kan sebaliknya, terus apa yang kamu lakukan setelah kamu sadar bahwa itu adalah sebuah kebohongan gitu. Jadi kan dia
kalau hot itu menyelesaikan masalah kan gitu, dia menyelesaikan masalah sendiri, bukan hanya sebuah teori saja. Ya udah dah, buat baik seperti ini, enggak. Tapi rasa dia setelah menjadi berbuat baik itu kan ada sebuah rasa yang dia rasakan. Nah itu yang menjadi pembelajarannya, yang tadi assessment as learning itu gitu, seperti itu. Jadi jangan-jangan kalau iya Bu, ya menggunakan teknologi itu sangat-sangat dibolehkan gitu, baik berbagai cara gitu. jadi lebih Atau mudah, laporan lebih efektif. harian. Iya, Iya, menjadi lebih betul. mudah efektif. Jangan kalau isi form bohong, saya isinya banyak lagi nih Bu, nggak enaknya. Untung, Ya, itu untung, disesuaikan juga sih. untung waktu saya Yang sekolah penting belum ada nih. yang penting gini kan namanya juga proses belajar Mas. Yang Iya penting betul. sekarang paradigma kita classmate para guru berpikir bahwa pelajaran selama PJJ ataupun pelajaran ke depan itu bukan tidak boleh dengan angka ya maksud saya. Jadi tetap angka ada, tapi kita lebih selama PJJ itu lebih mengutamakan bagaimana pembelajaran ini bermakna untuk diri anak itu sendiri. Itu tujuan dari PJJ ini. Jadi lebih bermakna. Anak bisa memecahkan masalah sendiri, ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya sebuah teori-teori melulu, tapi yang aplikatif gitu Mas, kontekstual, yang kontekstual diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Seperti itu Mas. Baik, baik. Baik Ibu. Nah, ini ada satu bukan pertanyaan tapi sebuah harapan dari salah satu classmate. Tapi kok saya tergelitik ya, saya tampilkan ya Ibu ya. Izin ya Ibu Ari Kristi ya. Berhayal andai guru SMP anakku menyimak materi keren ini. Hehe. Nah, kalau di sini saya jadi ingin menarik sebuah kesimpulan yang kiranya nanti menjadi pertanyaan untuk Bu Iis nih. Ini sebenarnya bisa semacam pemicu buat kita orang tua ya Bu Is ya, untuk justru menguatkan sinergi dengan sekolah gitu ya. Tapi mungkin kan kadang-kadang itu hanya semanis di bibir gitu ya. Nah, terus prakteknya gimana? Ada nggak nih Bu tipsnya nih Bu, bahwa tentang penilaian ini kan menjadi penting, Guru tapi ya, guru baik. belum tentu semuanya memahami itu. Gimana Bu? Bu Ari, komentarnya Bu Ari Kristi ya. Assalamualaikum Bu Ari. Komentarnya cantik sekali, cantik ini ya, cantik orangnya gitu. Jadi berhayal andai guru SMP anakku menyimak materi keren ini, katanya gitu. Ibu jangan berhayal, ayolah. Mungkin ini menjadi menjadi sebuah istilahnya ya, sapaan buat kita para guru nih dari orang tua mungkin Bu Ari ini ya, orang tua kalau saya melihat gitu. Sapaan dari Bu Ari ini. Jadi ternyata classmate semua orang tua itu sangat mendambakan ya itu, katakanlah kalau memang berkaitan dengan materi ini, guru mengeluarkan ide-ide kreatifnya membuat instrumen gitu ya Mas ya. Nah kalau kaitannya dengan pernyataan Mas Fabi tadi, bagaimana ide-ide atau trik-triknya supaya guru bisa sesuai dengan hayalannya Bu Ari gitu kan. Maka yang pertama memang gampang menyebutkannya, tapi mudah-mudahan ini classmate yakin gampang juga melakukannya. Cobalah keluar dari zona nyaman. Coba keluar dari zona nyaman sebagai guru yang gitu-gitu aja gitu kan. Sekarang mah perbanyaklah, jangan banyak komentar tapi banyaklah. Sekarang ini teknologi sudah terbuka, sudah ilmu-ilmu itu banyak kita cari, salah satunya di kelas bersama ini gitu kan. Dan lakukanlah sesuatu yang berarti sekarang juga. Yang kecil, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Jangan dinanti-nanti. Nah, saya sering menyebutkan Mas Pebi di berbagai pertemuan. Saya juga mengalami jadi guru sekian belas tahun ya Mas Pebi. Sebelum jadi pengawas, itu memang semacam ada kesepakatan umum atau kebanyakannya mungkin bahwa ya sudahlah, pokoknya mah ngajar sajalah gitu. Toh ngajar gitu juga anak-anaknya seperti ini juga gitu. Nah, paradigma seperti itu harus dibuang. Kemudian yang kedua, guru itu, siswa itu kan harus harus literasi ya. Gurunya harus lebih literat gitu, harus lebih literasi supaya bisa menciptakan anak yang literat itu gurunya harus lebih literat lebih dulu. Literatnya baik itu numerasi ataupun bacaan itu harus lebih mampu.
bagaimana supaya anaknya bisa sikapnya baik, gurunya harus belajar bagaimana teknik penilaian yang baik. Dan belajar kali ini dengan kita diskusi kali ini itu kan lebih kepada pengetahuan. Nah, coba dong bismillah, niatkan dalam hati. Mulai dari sekarang saya akan mencoba. Saya tidak akan hanya menggunakan format-format yang ada di buku paket saja. Saya akan membuat sendiri, bismillah. Itu berarti sudah kesikap gitu. Dan keterampilannya yaitu keterampilan membuat yang seperti saya contoh-contohkan tadi. Bapak Ibu tidak usah terpaku dengan materi yang saya contohkan. Bapak Ibu lebih bisa mengembangkan sesuai dengan situasi, kondisi, lingkungan masing-masing. Seperti itu, Mas. Jadi tetap aja mungkin kuncinya 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Begitu kata Agim. Iya betul. Terima kasih Bu Isni, Bu Ari juga memberikan responnya karena saya mau juga loh menerima penilaian sikap ini. Terima kasih Ibu cantik. Ya terima kasih, ini juga Bu Ari justru menjadi mewakili ya pertanyaan, tentunya Bu Ari saya rasa tidak sendiri Bu Iis, tapi juga mewakili orang tua lainnya. Terima kasih Bu Ari telah memberikan informasi juga gitu. Dan rasanya ini menjadi awal yang baik ya untuk kita semua untuk kembali merajut tali dari 3 sentra pendidikan ini. Jadi talinya semakin kuat, hubungan semakin kuat demi anak-anak kita. Ujung-ujungnya itu kan pendidikan demi anak-anak kita. Seperti itu ya Bu Is, kurang lebih ya Bu. Iya, betul. Baik. Jadi Bu Ari Dan iya. Silakan Bu Is. Bu Ari sebagai orang tua bisa mungkin komunikasi yang efektif dengan gurunya gitu kan, dengan pihak sekolah untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh Bu Ari selama PJJ ini, misalkan usul-usul Bu Ari ke sekolah juga insya Allah sangat dinantikan oleh sekolah gitu. Mungkin saja misalkan pada kesempatan ini Bu Ari mendengarkan ini, Bu Ari bisa ngobrol-ngobrol dengan insya Allah dengan andragogi lah ya, dalam artian curah pendapat dengan pihak sekolah. Nanti insya Allah pihak sekolah mungkin saja mereka masih mengolah pembelajaran teknik-teknik seperti ini gitu kan, atau mungkin karena kesibukan lainnya kita bisa sharing. Iya, dan kalau sekarang kalau saya pribadi, Bu Is senang sekali melihat dari sentra pendidikan ini, sekolah, keluarga dan masyarakat itu semakin kuat. Senang sekali melihatnya gitu. Karena akhirnya bukan lagi menitipkan anak gitu ke guru, tapi juga kita turut peran serta, itu yang menjadi utama itu menurutku. Terima kasih loh ibu-ibu. Betul sekali, hikmah dari pandemi ya gitu. Iya. Yaudah Mas, ini ya jaringannya ya. Jaringannya kurang baik ya. Jadi intinya kalau classmate semua mendengar suara saya, intinya hikmah dari pandemi ini kita akan tersatukan kembali di mitra pendidikan itu. Betul kata Mas Febi tadi, kalau selama ini sekolah yang seakan-akan sendiri gitu kan melakukan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan tanpa didukung oleh tanpa didukung, maksudnya orang tua sibuk dengan kerjaannya. Nah, selama pandemi ini mudah-mudahan bisa memberikan memotivasi kepada orang tua, kepada masyarakat untuk peduli pendidikan seperti itu. Classmate semua, ini kurang paham nih, yang ada gangguan yang sinyal di daerah saya atau di Mas Febi. Tapi intinya untuk penilaian sikap ini jangan dianggap sesuatu yang sulit, coba aja dulu, lakukan aja dulu. Yang tadi saya bilang dari hal yang kecil, tidak usah tidak usah merasa bahwa segala sesuatunya itu adalah sulit gitu. Kita bisa melakukannya. Di Merdeka Belajar itu, guru itu bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, sesuai dengan isi di sekolahnya. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar itu bisa dijadikan pembelajaran dan juga bisa. Halo Mas Febi, kedengaran? Ya.
Jadi Jadi sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Gus Fanida ya, Mbak Bu ya? belum, belum, Oh, belum. belum, Tapi baik, baik. kayaknya Baik, saya baik. ini ya, Silakan, Ibu. pada, Lanjut, Bu. iya, yang mana pertanyaannya nih dari Ibu siapa tadi? Gus Fanida mungkin Gus, atau iya, iya, apa pertanyaannya, Mas? boleh. Oke, Ini Bu, tanya Bu tanya Bu, bagaimana bagaimana? kita mengajak teman guru. Baik, ini merupakan classmate setia kita, Bu Is. Iya, oke, mengajak teman guru untuk ikut Ikut berkontribusi menghadapi berkontribusi. penilaian secara AKM atau Ya, oh, iya. Mungkin pembahasan kali ini kita lebih kepada penilaian sikap ya Bu ya, yang kesananya nanti survei karakter gitu kan. AKM baru akan dilaksanakan mungkin masih digodok terus di tahun mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu. Tapi sebetulnya berbicara AKM kita sudah mengawalinya dengan hot sebetulnya kalau saya melihatnya demikian. Jadi ada benang merah antara hot dengan AKM. Nah, cara mengajaknya mungkin Ibu itu tergantung kepada komunikasi kita juga yang tadi saya bilang kepada Ibu Ari tadi ya, ada komunikasi positif kalau Ibu Ari dengan sekolahan, kalau Ibu dengan teman-teman guru. Tapi yang paling efektif itu adalah Ibu memberikan contoh langsung. Artinya Ibu melakukan dulu sendiri, kemudian dari hal kecil yang tadi 3M itu, nanti kelihatan hasilnya dan nanti ngobrol dengan komunikasi efektif dengan mereka, insya Allah mereka akan mengikuti gitu. Jadi kita laksanakan dulu gitu. Atau bisa juga sedikit-sedikit teman-temannya diajak bergabung di kelas bersama gitu, karena saya yakin nih luar biasa di kelas bersama ini. Saya sendiri sering mengikuti banyak ilmu karena ini namanya kelas bersama. Ada apa ya, ada tentang gurunya, ada tentang anak-anak kuliahnya juga, ada tentang anak-anak kecilnya juga. Jadi luar biasa Bu, bisa diajak untuk gabung di kelas bersama. Tapi yang jelas yang paling utama itu yang tadi bilang kita melakukan lebih dulu, nanti insya Allah orang lain akan mengikuti. baik. Itu rasanya menjadi pertanyaan terakhir, Bu, karena nggak kerasa Baik, sudah 1 jam. Terima kasih juga iya, nih untuk classmate yang sudah bertanya dan rasanya ini saya pribadi pun mendapatkan manfaat banyak dari perbincangan kita dengan narasumber hebat kali ini, Ibu Isuriat ini. Dan bolehkah Ibu Iis memberikan closing statement atau pesan penutup untuk classmate semua, Bu? waduh, apa ya? Ya intinya Ibu bahwa berbahagia sekali Bapak Ibu atau classmate semua yang sudah bisa bergabung di sini. Jam segini ini waktunya istirahat, tapi classmate semua bisa bergabung untuk mengupgrade diri gitu kan. Dan mudah-mudahan niat baik classmate untuk bergabung mengupgrade diri di kelas bersama ini ditindaklanjuti dengan langkah nyatanya. Biasanya Bu kalau hanya sekedar tahu saja, tidak diterapkan itu ingatnya sebentar. Tapi ketika Ibu tahu, nanti apalagi kami akan membagikan slide-nya, barangkali tadi yang dibahas ada sedikit lupa gitu kan. Nanti classmate semua laksanakan sekecil apapun, mulai sekarang, mulailah dari diri sendiri, yang 3M itu. Setelah itu insya Allah kalau kita sudah bisa melakukannya dan kita puas atau sedikit bangga dengan karya kita sendiri, insya Allah itu akan menjadi motivasi kita untuk lebih kreatif dan lebih kreatif lagi. Jadi mari keluar dari zona nyaman, mari mulai dari hal kecil, dari diri sendiri dan dari mulai sekarang. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya Mas Febi dan Keskat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis Suryatini telah berbagi ilmu kepada kita semua. Makasih ya Bu. Jangan kapok-kapok loh Bu. Saya hilang kayak tadi karena jaringan. Jangan Sama-sama. kapok ya. Tiba-tiba saya hilang gitu. Siap. Pas banget udah mau ending ya malah Biasa, terganggu apalagi jam jaringan. segini. Sebenarnya tadi saya beli nasi goreng Bu. Saya hilang dulu itu. Terima kasih Bu Iis Bisa aja. Suryatini telah Ya, berbagi ilmu kepada sama-sama. kita semua. Ibu salam untuk keluarga ya. Iya, siap. Salam juga Salam untuk untuk keluarga besar kelas bersama, PK juga. siap. Kita juga senang. Nanti kapan-kapan kalau misalnya sudah bisa atau berkesempatan ke Bandung,
insya Allah kita ketemuan. Jika misalnya sudah bisa gitu ya. Iya Allah sudah bisa. Ya, Baik. nanti recommended pas Roland lah. Iya, siap, siap. Oke, baik. Ibu Isriatini, terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, classmate semua di rumah masih masih semangat lah ya, baru setengah 9 waktu Indonesia Barat. Tapi selamat malam atau menuju istirahat juga nih untuk classmate yang ada di Indonesia Timur ataupun Indonesia Tengah. Tadi sudah kita simak bersama materi penilaian sikap dalam pembelajaran jarak jauh oleh Ibu Iis Suryatini, pengawas sekolah dari Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Nah, jika misalnya ada pertanyaan lagi atau merasa belum lengkap, merasa belum puas gitu. Nah, tadi Ibu Iis juga sudah menyampaikan, saya ingatkan kembali, bisa juga melalui Instagram beliau di @iis_suryatini. Silakan untuk mengenal lebih dekat atau materi-materi yang ingin ditanyakan tentang penilaian sikap ini. Dan juga menjadi tepat nih untuk follow Instagram @kelas bersama kita jika misalnya belum, atau teman-teman ada yang belum, teman-temannya ada yang belum follow, silakan follow di Instagram @kelas bersama kita, dan ikuti juga Facebook kelas bersama kita. Dan materi kali ini dan juga materi-materi sebelumnya, kelas-kelas sebelumnya bisa dinikmati kembali di YouTube kelas bersama kita. Jadi rasanya kalau misalnya, aduh bengong nih mau ngapain ya, udah buka channel YouTube, nonton kelas bersama kita. Silakan cari materi-materi yang dirasa perlu atau sesuai dengan kebutuhan saat itu. Seperti itu, classmate. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Semoga 1 jam ini atau lebih 1 jam lebih ya, 1 jam 6 menit kurang lebih bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kalau bicara pendidikan, rasanya kita sepakat pendidikan itu untuk apa sih? Cuma satu, pendidikan itu untuk kebaikan anak-anak kita. Udah sesimpel itu sebenarnya. Karena bagaimanapun masa depan negeri ini ada di tangan anak-anak kita, dan kita bagi kita yang mungkin masih remaja ataupun dewasa itu juga tetap perlu membangun negeri ini, dan salah satunya melalui pendidikan. Sebegitu pentingnya pendidikan kita semua. Baik, jadi isilah waktu dengan sebaik mungkin, ikuti kelas bersama kita, tetap promosi. Seperti itu ya classmate, saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, jika ada kurang, rasanya juga ada ya, rasanya ada kekurangan, ada kesalahan. Saya mohon maaf, sampai ketemu lagi, semoga tidak bosan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Feby Sukamdhani, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu.